Anda tidak bisa melawan apa yang tidak bisa Anda lihat. Ini adalah kebenaran sederhana namun menakutkan, dan jika ada negara yang telah menyempurnakan filosofi ini dalam seni perang, maka itu adalah Amerika Serikat. Dunia berubah selamanya. Uni Soviet, raksasa yang selama puluhan tahun menyeimbangkan kekuatan dengan Amerika Serikat, runtuh secara spektakuler. Tidak ada lagi perlombaan senjata yang menyeimbangkan neraca kekuatan. Amerika Serikat memahami bahwa perang masa depan tidak akan diperjuangkan dengan pasukan besar atau perang parit yang tak berkesudahan. Perang baru akan terjadi secara diam-diam, cepat, dan tak terlihat. Begitulah era supremasi teknologi dimulai. Bersantailah, karena dalam video ini, saya akan menjelaskan 5 alasan utama mengapa menghadapi tentara Amerika Serikat adalah ide yang pasti gagal. Alasan kegagalan nomor 1 adalah kekuatan udara. Tidak diragukan lagi, dalam peperangan modern, siapa yang menguasai langit, dialah yang menguasai perang. Dalam bidang ini, Amerika Serikat memiliki keuntungan signifikan. Dengan lebih dari 15.000 pesawat operasional, lalu lintas udara AS melebihi negara lain di bumi. Ini bukan hanya tentang kuantitas, tetapi juga tentang kualitas armada yang dimiliki, yang menjadikannya raja mutlak pertempuran udara. Masing-masing cabang angkatan bersenjatanya Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Penjaga Pantai, dan Marinir memiliki kombinasi mematikan dari jet tempur, pembom strategis, dan pesawat terbang siluman yang dirancang untuk menyerang lebih dulu dan tanpa peringatan. Sejak Perang Dingin, Amerika Serikat memahami bahwa kunci untuk menguasai udara tidak hanya terletak pada kekuatan tembak, tetapi juga dalam kemampuan untuk tidak terlihat. Lahirlah teknologi konsep rahasia yang akan mengubah perang udara selamanya. Percobaan pertama menghidupkan F-117 Nighthawk pada tahun 1980-an, sebuah pesawat terbang dengan bentuk geometris tidak beraturan yang menyerap dan membelokkan gelombang radar, membuatnya hampir tidak terdeteksi. Tapi ini baru permulaan. Lompatan evolusi berikutnya hadir dengan B-2 Spirit, pembom strategis berdesain futuristik yang mampu menyusup ke wilayah udara musuh manapun tanpa terdeteksi. Kemudian, mahakarya sejati muncul, yaitu F-22 Raptor. Dengan kemampuan manuver yang tak tertandingi, sensor canggih, dan penampang radar yang lebih kecil dari bola golf, F-22 dapat mendekati target, melenyapkan mereka, dan menghilang tanpa jejak. Namun, jangan abaikan kemungkinan negara lain menciptakan pesawat yang setara. China telah mengembangkan Chengdu J-20, dan Rusia bertaruh pada Sukhoi Su-57. Meskipun kedua pesawat ini digembar-gemborkan sebagai pesawat tempur generasi kelima, Pentagon sudah merancang masa depan peperangan udara. B-21 Raider, generasi baru pembom siluman, sedang dalam perjalanan, dan pada saat yang sama, pesawat generasi ke-6 sedang dalam tahap pengembangan di bawah program Next Generation Air Dominance, NGAD. Alasan nomor 2 adalah armada Angkatan Laut. Dengan 11 kapal induk super bertenaga nuklir dalam layanan aktif, Angkatan Laut Amerika Serikat adalah kekuatan angkatan laut terkuat di planet ini. Untuk menempatkannya dalam perspektif, Angkatan Laut Kerajaan Inggris hanya memiliki 2 kapal induk operasional. Tidak ada negara lain yang memiliki kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan ke skala global seperti yang dilakukan Amerika Serikat. Masing-masing raksasa ini memiliki bobot lebih dari 100.000 ton dan berfungsi sebagai pangkalan udara terapung yang mampu menampung hingga 70 pesawat tempur. Namun, kekuatan sebenarnya terletak pada armada pendukungnya. Sebuah kapal induk tidak pernah berlayar sendirian. Ia selalu dikelilingi oleh kelompok tempur yang hampir tidak bisa ditembus, terdiri dari kapal penjelajah rudal, kapal perusak berpemandu, kapal selam serang nuklir generasi terbaru, dan kapal pasokan ulang. Sementara sebagian besar negara hanya dapat beroperasi di dekat pantainya, Angkatan Laut Amerika Serikat dapat hadir di mana saja di planet ini dalam hitungan hari, dengan pangkalan di Pasifik, Atlantik, dan Samudra Hindia, ditambah sebuah kapal induk yang ditempatkan secara permanen di Jepang. Tidak ada negara lain yang dapat menandingi kemampuan ini untuk memproyeksikan kekuatan. Selama lebih dari 50 tahun, kapal induk kelas Nimitz telah menjadi pilar utama kontrol maritim AS. Namun, saat ini, negara tersebut memperkenalkan generasi baru kapal induk superkelas Gerald R. Ford. Raksasa baru ini membawa serta teknologi revolusioner, mulai dari ketapel elektromagnetik hingga sistem pertahanan canggih dan propulsi nuklir. Tiongkok dan Rusia telah mencoba mengembangkan armada mereka sendiri, tetapi masih jauh tertinggal dalam hal teknologi, pengalaman,
dan kemampuan proyeksi kekuatan. Meskipun demikian, teknologi kapal induk Tiongkok masih jauh tertinggal dari Amerika Serikat. Tiongkok baru saja mulai mengerahkan kapal induk propulsi konvensional dengan kemampuan terbatas. Rusia, di sisi lain, hanya memiliki satu kapal induk, dan itu pun penuh dengan masalah teknis. Dalam konflik angkatan laut, tidak ada musuh yang bisa mendekati kapal induk AS tanpa menghadapi tembok api dan baja. Sebelum mereka mendeteksinya, mereka sudah akan meluncurkan serangan terlebih dahulu. Alasan serangan nomor 3 adalah triad nuklir. Amerika Serikat tidak hanya mendominasi langit dan lautan, tetapi juga memiliki gudang senjata pemusnah massal paling mematikan yang pernah ada. Strategi pencegahan mereka didasarkan pada triad nuklir, yang terdiri dari rudal balistik antar benua, ICBM, rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam, SLBM, Trident II di atas kapal selam strategis, dan pembom strategis seperti B-2 Spirit, yang dapat meluncurkan senjata nuklir dari titik manapun di planet ini. Sejak tahun 1960-an, Amerika Serikat telah menyempurnakan armada rudal interkontinental mereka. LGM-30G Minuteman III adalah inti dari kemampuan serangan nuklir berbasis darat, dengan 400 rudal operasional, masing-masing mampu mencapai target lebih dari 13.000 km jauhnya. Ini adalah peringatan bagi musuh manapun. Setiap rudal dilengkapi dengan hulu ledak nuklir yang 20 kali lebih kuat daripada yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Yang paling menakutkan adalah teknologi MIRV, Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle, yang memungkinkan satu rudal menyerang beberapa target secara bersamaan, membuat setiap upaya pertahanan menjadi sia-sia. Rudal ini terus dimodernisasi dengan sistem propulsi dan panduan yang lebih baik, memastikan tingkat kesiapan 99%, siap untuk merespons dalam hitungan menit. Tidak seperti senjata konvensional, kekuatan sebenarnya ICBM tidak terletak pada penggunaannya, tetapi pada keberadaannya. Tidak ada yang ingin memprovokasi lawan dengan kemampuan untuk menghapus seluruh kota dalam hitungan menit. Itulah sebabnya, selama beberapa dekade, kekuatan nuklir Amerika Serikat telah berfungsi sebagai perisai tak terlihat yang mencegah konflik dalam skala besar. Negara manapun yang berpikir untuk menantang Amerika Serikat harus bertanya pada diri sendiri terlebih dahulu. Apakah itu sepadan dengan risiko? Alasan nomor 4 adalah amunisi berpemandu presisi. Jika ICBM dan pesawat olahraga belum meratakan target menjadi abu, amunisi berpemandu presisi, PGM, akan menyelesaikan sisanya. Senjata ini, yang digunakan oleh semua cabang militer AS, telah mengubah cara berperang. Selama Perang Teluk, hanya 9% senjata yang digunakan adalah PGM, tetapi mereka menyumbang 75% dari target yang berhasil dihancurkan. Saat ini, penggunaan proyektil yang tidak terarah telah ditinggalkan. Peperangan telah berevolusi bagi Amerika Serikat modern, tidak lagi bergantung pada ledakan tembakan membabi buta, tetapi pada serangan bedah yang melenyapkan target dengan presisi. PGM, Precision Guided Munitions, tidak hanya diluncurkan dari udara, mereka juga dapat ditembakkan dari darat dan laut, bahkan dari kapal selam, memastikan bahwa tidak ada musuh yang aman, dimanapun mereka bersembunyi. Sebagian besar amunisi ini menggunakan sistem penentuan posisi global, GPS, untuk melacak jalur mereka. Namun, di daerah di mana sinyal GPS dapat terganggu oleh jamming atau kondisi iklim buruk, Amerika Serikat telah mengembangkan generasi baru senjata yang tidak bergantung pada GPS. Contohnya adalah peluru artileri target bergerak, MHTK, peluru artileri berpemandu pertama yang dapat mengoreksi lintasannya selama penerbangan untuk menyerang target yang bergerak dengan presisi nyaris sempurna. Ini berarti bahwa meskipun musuh mencoba melarikan diri, proyektil akan mengikuti dan menyesuaikan arahnya hingga menghancurkannya. Teknologi ini memungkinkan keterlibatan target yang lebih cepat, mengurangi kerusakan lingkungan, dan meningkatkan waktu pengambilan keputusan. MHTK mewujudkan bentuk baru peperangan di mana tidak ada kesempatan untuk lolos dari bom pintar. Bom pintar tidak hanya menghancurkan dengan presisi yang mengerikan, tetapi juga mengirim pesan yang jelas. Jika Amerika Serikat menargetkan sesuatu, dampaknya tidak dapat dihindari. Sementara negara-negara lain masih bergantung pada amunisi konvensional, tentara Amerika terus menyempurnakan persenjataan mereka untuk memaksimalkan setiap tembakan, memastikan bahwa setiap serangan mematikan dan bahwa setiap perang berakhir sebelum musuh memiliki kesempatan untuk membalas. Karena dalam peperangan modern, tidak peduli seberapa jauh Anda berlari, peluru sudah ada di sana, mencari Anda. Alasan nomor 5 adalah drone. Hanya beberapa dekade lalu,
Drone masih kurang dikenal lebih dari sekadar alat pengawasan. Drone saat ini adalah salah satu senjata paling mematikan dan serbaguna dalam persenjataan Amerika. Apa yang dimulai sebagai strategi pengintaian sederhana telah berkembang menjadi mesin perang otonom dan mematikan. Sejak serangan 11 September, Amerika Serikat telah memperluas penggunaan UAV, Unmanned Aerial Vehicles, di semua medan pertempuran, membawa perang ke pelosok-pelosok terpencil dunia di mana intervensi sebelumnya tidak terpikirkan. Yang paling menakutkan adalah teknologi terus meningkat. Amerika Serikat berencana untuk memperoleh lebih dari 1.000 drone tempur dalam beberapa dekade mendatang, masing-masing dengan kemampuan mulai dari serangan presisi hingga peperangan elektronik. Beberapa model, seperti Lockheed Martin RQ-170 Sentinel atau Boeing MQ-25 Stingray, dirancang untuk misi siluman ekstrim, pengisian bahan bakar dalam penerbangan, dan serangan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Drone-drone ini bahkan tidak membutuhkan operator manusia untuk memutuskan kapan harus menembak. Sebuah drone saat ini dapat bertahan di udara selama berjam-jam, menunggu dengan sabar targetnya sebelum menyerang dengan presisi bedah. Mereka dapat beroperasi pada ketinggian di mana radar musuh tidak dapat mendeteksi mereka dan menghancurkan target tanpa terlihat atau terdengar. Dengan perkembangan kecerdasan buatan, masa depan peperangan tidak akan bergantung pada pilot atau tentara. Mesin akan mengambil alih kendali pertempuran, melenyapkan ancaman sebelum mereka menyadari bahwa mereka dalam bahaya. Karena dalam peperangan modern, mimpi buruk yang sesungguhnya bukanlah apa yang bisa Anda lihat, tetapi apa yang tidak akan pernah Anda ketahui sedang mengawasi Anda. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, share dan berlangganan channel YouTube ini agar tidak ketinggalan video menarik lain. Sampai jumpa.